Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News hari Kamis 25 Mei 2023. Semoga Anda semua, kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu semangat melakukan aktivitas dan tentu saja tetap bersandar dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini kami akan kembali sampaikan materi review saham, stock review ya. Dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah no conflict of interest, ya, tidak ada benturan kepentingan, bahwa hingga hari ini atau sampai hari ini tanggal 25 Mei 2023 kami tidak sedang memiliki saham yang kami review, ya, jadi tidak ada benturan kepentingan, tapi tidak tertutup kemungkinan di waktu yang ke depan kami bisa saja memilikinya atau membelinya ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami dan benturan eh, tidak ada benturan kepentingan atau no conflict of interest ya. Jadi kami berharap Anda semua ya mempunyai atau melakukan riset terlebih dahulu, do your own research ya. Dan apapun yang menjadi keputusan Anda adalah berdasarkan pertimbangan Anda sendiri, menjadi tanggung jawab Anda sendiri, apapun yang Anda terima, baik itu untung ataupun rugi ataupun tidak sama sekali. Oke, kita akan masuk ke saham yang kita review ya. Di sini kami pilihkan adalah PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode saham ADRO, atau kita baca saja selanjutnya adalah ADRO. ADRO merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenagalistrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenagalistrikan. Lokasi utama operasional Adro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adro adalah Environ Coal batubara thermal dengan kadar polutan yang rendah. Adro juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara kokas semi lunak sampai batubara kokas keras premium. Untuk ekspor pada tahun 2017, Adro mencatat output dan penjualan batubara masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton, atau hanya 6% dan 5% lebih rendah daripada tahun 2016. Adro menjual ke pasar ekspor dengan porsi yang lebih besar, terutama ke negara-negara Asia Pasifik, yakni Cina dan India. Sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil ya. Oke, di sini Adro singkatnya adalah core bisnisnya adalah di sektor batu bara energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Alamat Adro berada di Menara Karya lantai 23, Jalan Hai Rasuna Said, Blok X5 Kapling 1 sampai 2 Jakarta 12950. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya, yang secara utamanya ya. Jadi Anda bisa melihat juga dengan platform yang kami gunakan. Namun Anda juga boleh saja menggunakan platform lainnya. Oke, itu tadi profilnya. Sekarang kita lihat corporate action. Nah,
Oke, Adro ternyata sudah membagikan dividen ya untuk tahun 2023 ini dengan laporan keuangan atau laba bersih dari tahun 2022. Ya, kemarin recording date-nya ya, atau ex-date-nya tanggal 23 Mei dan payment date-nya 6 Juni 2023. Artinya Android ini harusnya sudah mulai membentuk atau menyerap ya atau price in informasi-informasi terhadap harga barunya untuk di 2023. Segala informasi kinerja dan apapun yang terkait dengan Adro ya akan dimulai di informasi atau kinerja tersebut ya untuk 2023 ya. Jadi Adro akan membentuk harga ya, harga wajarnya menurut market ya, dimulai setelah pembagian dividen ini ya ke depannya. Sekarang kita lihat dahulu ya perbandingan kinerja khususnya laba bersih ya. Kita sorot laba bersih saja ya. Untuk per kuartal ya, maksudnya per tahun di kuartal satu ya. Jadi kuartal satu dibandingkan dari tahun ke tahun. Ya, oleh Stockbit dimulai dari kuartal satu 2018 dan tentu saja dibandingkan terakhir dengan kuartal satu 2023 ya, yang baru saja berlalu ya. Oke, kalau kita lihat ya, di sini ya Anda juga bisa lihat ya, bahwa Daro itu laba bersihnya dari 2018 ya, jadi ada 6 tahun ya, 6 tahun terakhir ya, 6 tahun terakhir laba bersihnya kalau kita perhatikan ya selalu naik ya. Mungkin catatannya hanya di 2021 dia sempat turun ya. Artinya laba yang dicapai itu turun ya, tidak berarti ya adronya itu tidak menghasilkan laba ya. Jadi bisa kita lihat laba di 2021 1 triliun lebih dibandingkan dengan 2020 1,7 triliun lebih ya, jadi turun. Namun untuk kuartal 1 2023 ya melonjak ya, melonjak sampai 7,8 triliun, sedangkan kuartal 1 tahun lalu ada di 6,3 triliun. Jadi cara laba Adro ini konsisten mencetak laba. Kemudian laba yang dicetak ternyata lebih baik atau lebih tinggi dibanding laba tahun sebelumnya ya. Jadi ada pertumbuhan. Ya, dari sini saja kita lihat kinerja perusahaan termasuk baik ya, karena selalu cetak laba dan labanya selalu meningkat dibanding periode sebelumnya. Kemudian kita lihat perbandingan. Ya, Daro ini dibandingkan dengan apa ya? Oke, oleh platform Stockbit, Daro itu dibandingkan dengan DSSA, Games, dan Duit ya. Oke, kami di sini hanya menyorot ya, tidak semuanya ya, hanya poin-poin tertentu ya. Yang pertama adalah current PE ratio, current price earning ratio, harga dibandingkan dengan earning ya, dengan laba ya, laba bersih. Jadi di sini ada yang annualized dan ada 12 trailing month ya, yang disetahunkan dan yang 12 bulan terakhir. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ya, PI Adro itu 2,52 yang disetahunkan dan 1,73 yang 12 bulan terakhir. Ya. Jadi artinya Adro ini harganya sangat murah ya, sangat murah. Biasanya PR itu ya yang tidak dianggap jelek, tidak dianggap buruk, bagus, terlalu bagus ya. Tuh wajar tuh di 15 ya. Artinya emitennya sahamnya termasuk diminati ya. Oke, ini bisa saja
kalau PR-nya segini seolah-olah Adro ini tidak diminati, ya. Tapi kalau Anda lihat tadi labanya lalu meningkat, ya selalu cetak laba dan selalu meningkat. Nah, tentu saja Anda akan beruntung ya dibanding yang lain. Ya, jika Anda berminat, ya kembali kami mengingatkan pernyataan disclaimer ya. Kemudian kita lihat current price to book value (PBV) ya. Harganya dibandingkan dengan nilai buku ya. Di sini Adro juga ya hanya kalah dengan Doit ya, tapi tidak terlalu jauh ya. PBV-nya untuk Adro itu 0,71 kali ya. Jadi nilai bukunya itu kalau di apa namanya dijual beli ya, istilah kasarnya di bawah harga ya. Kalau misalnya kita apa namanya beli rumah mungkin ada istilah NJOP ya. Jadi kalau di kondisi Adro ini seolah-olah Adro ini di bawah NJOP ya. Oke, itu semua kembali kepada pertimbangan dan keputusan Anda ya. Hanya 0,71 kali ya dari bukunya sendiri ya, dari harga bukunya ya. Tidak satu kali tapi 0,71 kali. Jadi artinya di bawah ya, di bawah harga bukunya. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Kalau kita lihat bahwa Adro ini ternyata termasuk sangat baik ya. Karena net profit marginnya 24,6,91% ya. 24,91% ya. Oke. Jadi artinya sangat baik ya. Dia hanya kalah sedikit dengan games ya. Tapi secara angkanya mutlaknya ya, Adro termasuk baik. Selanjutnya kita lihat return on equity-nya 12 bulan terakhir ya. Adro itu ROE-nya 41,16%, 41,16% ya. Kalah dengan games yang 123,34% ya. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Tadi kita sudah lihat dividen sudah dibagikan ya, ex-date-nya tanggal 23 Mei 2023 yang lewat ya. Artinya dengan asumsi ceteris paribus, dividen tahun 2024 dengan laporan keuangan 2023 itu diproyeksikan dibagi bulan Mei 2024. Jadi Anda bisa memulai berinvestasi di Adro dengan harga Adro setelah pembagian dividen ya. Jadi artinya ketika pembagian dividen biasanya ya ada istilah dividen trap, jebakan dividen ya. Ya, ini ketika exit biasanya harganya akan turun sebesar nilai dividen. Jadi misalnya dividennya 100, harga turun 100 rupiah ya. Namun tentu saja harga itu sudah jauh di atas dibanding harga awal-awal dia setelah dividen di periode sebelumnya. Jadi artinya jika ada invest tentu saja harga ini akan naik ya dengan asumsi ceteris paribus Adro tetap konsisten mencetak laba dan labanya bertumbuh atau naik dibanding periode sebelumnya. Jadi harganya harusnya naik ya karena ada opportunity gain yang didapat jika harga ataupun emiten tersebut ya dimulai dari awal dan tetap mencetak laba. Oke, kita lihat cash from operation 12 bulan terakhir ya. Apakah Adro ini mampu menghasilkan kas dari operasional saja? Karena untuk perusahaan ada 3 macam ya untuk mendapatkan atau menggunakan kas ya. Jadi bisa dari operation, bisa dari investing, bisa dari financing. Tetapi investing tentu saja dengan Adro mencetak saham, menggunakan saham atau regisu, dan financing tentu saja Adro terkait dengan peminjaman ya, utang piutang ya.
Jadi kalau cash from operation murni dari operasional kasnya, murni dari operasional emitennya sendiri ya. Jadi dari operasionalnya Adro mencetak kas sebesar 51,24 triliun lebih ya, sangat besar ya. Selama 12 bulan terakhir Adro sudah mencetak kas 51,24 triliun ya. Jadi jauh ya, jauh sekali dibanding semua kompetitor yang ada di layar ya. Oke, jadi kesimpulannya Adro ini termasuk perusahaan yang sangat kuat sebenarnya ya. Karena dia selalu mencetak laba dan labanya bertumbuh. Dia juga mempunyai net profit margin yang positif besar ya, termasuk besar ya, relatif besar, dan juga dia bisa mencetak kas hanya saja dari operasionalnya ya. Itu. Jadi artinya dia pun bisa mencari modal sendiri, tambahan modal sendiri jika dia konsisten ya, karena ada kas dari operasional yang dikerjakan. Oke, itu untuk fundamentalnya. Sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator volume linear regression MA5 dan commodity channel index ya. Kami tidak akan membahas masing-masing indikator, hanya interpretasi ya, interpretasi dari apa yang ditampilkan di sini. Oke, kita perbesar dahulu. Oke, di sini kami menggunakan kanal regresi ya. Jadi posisi Adro ini memang ya, sini sempat membentuk gap ya, gap down ya. Oke, ini kelihatannya efek XDATE ya, XDATE dividennya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk Commodity Channel Index-nya ya, Adro ini apa namanya, naik ya, bergerak naik ya, turun dan naik lagi ya. Jadi artinya ya, Adro ini masih berpotensi melanjutkan penguatan ya, melanjutkan penguatan ya, walaupun di sini sudah mendekati mendekati garis bawah dari kanal regression. Jadi Adro ini sebenarnya sudah mulai ya, mulai oversold ya, atau sudah dalam posisi oversold ya, dan dia sudah bergerak ya, meninggalkan oversold-nya ya. Jadi artinya sudah bisa untuk Anda yang berinvestasi di Altro memulainya dengan harga ya, katakanlah selama harga itu masih di, ini adalah perpotongan dengan garis bawah kanal regresi di 2130 ya, di 2130 ya. Jadi artinya 2130 ini menjadi titik supportnya ya, manajemen risikonya ya. Jika harga tembus di bawah 2130 dapat dilakukan stop loss ya, tutup kerugian. Namun selama harga masih di atas 2130 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan berharap kepada capital gain dan juga atau dividen di 2024 ya, atas kinerja atau laporan keuangan
di 2023 ya. Jadi selama harga masih di atas 2130 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan stop loss jika harga tembus di bawah 2130 dan target harga yang terdekat bisa dilihat di moving average ya di 2740 ya. 2740 ya sampai di 3150. Oke, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah nonton, berikan like, berikan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif adalah baik ya, karena dapat berbagi keuntungan ataupun informasi bagi yang lain. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe, karena apa yang dilakukan itu free of charge ya, tidak dikenakan biaya, namun dapat menjadi semangat motivasi kami untuk tetap memberikan eh, materi-materi di channel ini ya, dan juga tentu apa yang menjadi saran Anda ya, jika ada mudah-mudahan dapat lebih baik lagi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, senantiasa semangat, tetap semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.